Pernah dengar nggak? Katanya kalau minum alkohol dikit, kita jadi lebih lancar ngomong bahasa asing. Nah, kedengarannya kayak mitos ya, tapi ini beneran diteliti secara serius loh, bahkan sampai dapat penghargaan Ig Nobel. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Apa benar sedikit mabuk itu bisa bikin pelafalan bahasa asing kita jadi lebih bagus? Mungkin kita pernah ngerasain sendiri ya, habis minum dikit, kok lidah jadi lebih lemes, ngomong jadi lebih pede. Tapi, itu beneran fakta ilmiah? Atau cuma perasaan kita aja? Oke, mari kita lihat pertarungan klasik ini. Di satu sudut ada pengalaman pribadi banyak orang, dan di sudut lain ada sains yang biasanya agak skeptis sama hal-hal beginian. Dari pengalaman kita sehari-hari, rasanya tuh, wah, jadi lancar nih ngomongnya. Rasa malu hilang, kita ngerasa pronunciation kita tiba-tiba jadi sekeren native speaker. Tapi, dari kacamata ilmuwan, ini aneh. Logikanya kan alkohol itu justru bikin otak kita agak lemot, bukan malah bikin pinter. Terus, gimana juga caranya ngukur kelancaran secara objektif? Susah kan? Nah, karena itu, para peneliti ini jadi penasaran banget. Mereka pengen tahu, peningkatan ini tuh beneran terjadi atau cuma perasaan kita aja? Ini soal skill bahasa, atau jangan-jangan cuma soal kondisi mental kita yang lagi rileks? Dan ini nih pertanyaan utamanya. Mana yang lebih kuat efeknya? Rasa cemas yang berkurang, atau fungsi otak yang juga ikut berkurang? Dan untuk menjawab semua itu, mereka nggak main-main. Mereka merancang sebuah eksperimen yang super rapi dan cerdas buat menguji ide yang sering dianggap sepele ini. Gini nih cara kerjanya. Mereka ngumpulin orang-orang yang lagi belajar bahasa Belanda. Sebagian dikasih minuman yang ada alkoholnya dikit, sebagian lagi dikasih minuman yang rasanya sama persis tapi nol alkohol. Ini namanya placebo. Terus, mereka semua disuruh ngobrol pakai bahasa Belanda. Nah, bagian paling kerennya, obrolan mereka ini dinilai sama orang Belanda asli yang sama sekali nggak tahu siapa minum apa. Jadi benar-benar adil dan nggak ada bias. Terus gimana hasilnya? Apa mitos selama ini terbukti benar? Siap-siap karena jawabannya lumayan bikin kaget. Eits, tapi sebelum kita ke bagian yang seru, ada satu hal penting yang perlu kita tahu dulu. Ternyata alkohol ini bukan pil ajaib. Betul, kemampuan grammar dan jumlah kosakata para peserta ini sama sekali nggak berubah. Pengetahuan fundamental mereka soal bahasa itu ya tetap segitu-gitu aja. Nggak ada yang tiba-tiba jadi jago grammar. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Kalau pengetahuan bahasanya nggak nambah, terus apa dong yang bikin beda? Cuma deh, lihat grafiknya. Para juri alias para penutur asli secara konsisten ngasih nilai pelafalan yang jauh lebih tinggi buat kelompok yang minum sedikit alkohol. Bukan cuma beda tipis ya, tapi bedanya itu signifikan secara statistik. Dan yang lebih penting, ini bukan sekedar sugesti. Waktu para peserta diminta menilai performa mereka sendiri, penilaian mereka ternyata cocok sama skor dari para juri. Jadi bisa dibilang peningkatannya itu nyata dan bisa diukur. Oke, jadi kalau alkohol nggak bikin kita lebih pintar, terus apa dong rahasianya? Nah, disinilah kita masuk ke inti penemuannya, yang ternyata lebih ke soal psikologi. Jadi, poin utamanya tuh gini, alkohol nggak menambahkan skill baru ke otak kita. Sebaliknya, alkohol justru menghilangkan sesuatu. Sesuatu itu adalah sebuah penghalang, atau kita sebut saja rem mental yang kita semua punya. Rem mental ini namanya self-monitoring atau pemantauan diri. Itu loh, suara kritis di dalam kepala kita yang suka nanya, duh, tadi ngomongnya bener gak ya? Atau jangan-jangan kedengeran aneh nih? Atau gimana kalau salah? Nah, suara inilah yang bikin kita jadi ragu-ragu dan kaku waktu ngomong bahasa asing. Jadi urutannya begini, sedikit alkohol bikin rasa cemas kita turun. Waktu kita lebih rileks, si kritikus internal di kepala kita tadi jadi lebih kalem. Hasilnya, kita jadi nggak terlalu mikir macem-macem, dan kemampuan pelafalan yang sebenarnya udah kita punya, itu bisa keluar dengan lebih mulus dan natural. Tentu aja, pelajaran dari semua ini bukan berarti kita harus minum-minum dulu sebelum kursus bahasa ya. Makna sebenarnya jauh lebih dalam dan universal dari itu. Buat kita pribadi, ini nunjukin bahwa seringkali yang menghambat kita itu bukan kurangnya bakat, tapi rem kecemasan yang kita injak terlalu kenceng. Dalam skala yang lebih luas, ini berlaku di mana aja. Misalnya, orang yang diam aja waktu rapat, itu mungkin bukan karena dia nggak punya ide, tapi karena rem psikologisnya lagi aktif banget. Intinya alkohol itu cuma cara yang agak kasar dan gak efisien buat ngelepasin rem mental itu. Cuma sebuah jalan pintas yang punya banyak efek samping. Terus gimana cara yang lebih baik? Tujuannya adalah menciptakan kondisi psikologis yang sama, tapi tanpa alkohol. Caranya? Dengan menciptakan lingkungan latihan yang aman, di mana kita nggak takut dihakimi.
Lingkungan di mana salah itu nggak apa-apa, malah didukung. Disitulah rem kecemasan kita bisa terlepas secara alami. Ada kutipan yang pas banget buat menutup ini semua. Manusia seringkali membelenggu dirinya sendiri jauh sebelum kemampuan mereka yang asli menjadi batasannya. Ngena banget kan? Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi soal alkohol, tapi untuk kita renungkan bersama. Rem kecemasan apa ya yang mungkin tanpa sadar lagi kita injak kenceng-kenceng dalam hidup kita? Dan kira-kira apa yang bakal terjadi kalau kita berani sedikit aja melepas injakan rem itu?